Untung aja terjebak di lift. Kalau enggak, pria ini kayaknya udah berubah jadi zombie. Film diawali dengan memperlihatkan seorang pebisnis yang bernama Claudio. Dia tampak akan pergi ke kantornya. Saat itu dia marah karena mobil yang akan menjemputnya terlambat datang. Dia juga semakin emosi saat mobilnya terjebak dalam kemacetan. Dia terlihat terburu-buru karena ada klien yang menunggunya. Singkat cerita, dia pun sampai di kantor. Tak lama istrinya menelpon. Istrinya itu bernama Lorena. Tiba-tiba saja Lorena menanyakan kabar Claudio, apakah dia baik-baik saja atau tidak. Claudio pun penasaran apa yang membuat istrinya menanyakan kabarnya secara tiba-tiba. Lorena bilang dia melihat di berita bahwa sekarang ini orang-orang di seluruh kota menjadi buas dan membuat kerusuhan di mana-mana. Lalu saat itu tiba-tiba saja lift yang dinaiki Claudio terhenti karena macet. Maka dari itu dia pun mencoba meminta pertolongan dengan menghubungi seorang teknisi yang bekerja di gedung tersebut. Dia terlihat sangat terburu-buru karena memang ada klien yang sedang menunggunya. Namun setelah menunggu cukup lama, tak ada satupun teknisi yang datang. Karena memang Claudio sedang terburu-buru, dia pun mencoba menghubungi teknisi sekali lagi. Akan tetapi saat itu dia malah mendengar suara para teknisi yang sepertinya sedang ketakutan karena dikejar oleh sesuatu yang menakutkan. Karena tak ada cara lain, dia pun mencoba membuka pintu lift itu dengan tangannya sendiri. Walaupun telah mencoba dengan sekuat tenaga, Claudio hanya bisa membuka pintu liftnya sedikit saja. Claudio pun mencoba keluar dari pintu yang terbuka sedikit itu. Namun hal itu gagal karena memang celahnya terlalu kecil untuk ukuran tubuhnya. Tak berselang lama, istrinya kembali menelpon dan bilang ada orang aneh yang menggedor-gedor pintu rumah. Lalu Claudio bilang agar Lorena segera menelpon polisi. Lorena pun menjawab, dia sudah mencoba menelpon polisi, akan tetapi sambungannya malah terputus tiba-tiba. Oleh karena itu, Claudio menyuruh istrinya itu untuk masuk ke kamar dan mengunci diri. Lalu Claudio mencoba menghubungi sahabatnya untuk mengecek keadaan Lorena di rumah. Namun tak lama, istrinya kembali menelpon dan bilang bahwa di berita dia melihat orang-orang di luaran sana mulai brutal. Mereka menyerang satu sama lain. Awalnya Claudio tidak percaya dengan apa yang Lorena katakan. Namun saat ia melihat berita tersebut di handphonenya, dia pun percaya dengan kenyataan bahwa orang-orang menjadi gila dan menyerang satu sama lain. Tak lama Claudio melihat di luar lift orang-orang pada berlarian. Ada Marta, yaitu teman kantor Claudio, yang meminta untuk dibukakan pintu lift agar dia bisa masuk ke sana. Tapi sayangnya dari belakang ada yang menarik Marta. Claudio pun bingung dibuatnya. Sebenarnya apa yang terjadi sekarang ini? Pada saat itu, tiba-tiba datanglah segerombolan zombie dan mencoba untuk menyerang Claudio. Namun karena mereka tak bisa menggapai Claudio, akhirnya para zombie itu pergi begitu saja. Setelah itu, Claudio benar-benar kebingungan dan tak tahu harus berbuat apa. Jika dia berusaha keluar, maka dia akan diserang gerombolan zombie. Dan jika dia hanya berdiam saja di dalam lift, maka dia akan mati kelaparan. Tak lama, handphone Claudio berbunyi lagi. Pada saat akan mengangkatnya, tiba-tiba saja dia ditarik dan hampir digigit oleh Marta yang sekarang sudah menjadi zombie. Namun untung saja, Claudio berhasil melepaskan diri dan lalu memukulnya dengan sebuah besi. Dia pun menutupi darah zombie yang ia pukul tadi dengan kertas laporan yang ia bawa. Tak berselang lama, dia melihat teman kantornya yang lain yang bernama Sylvia sedang bersembunyi dari kejaran zombie. Dia pun dipanggil Claudio dan diminta untuk membukakan pintu lift tersebut. Namun sayang, gerombolan zombie datang dan menyerang Sylvia. Karena semua kejadian yang terjadi sekarang ini, Claudio mulai putus asa. Apalagi saat itu ia mendapat kabar bahwa para zombie telah berhasil menerobos rumahnya, yang mana istrinya ada di dalam. Karena hal itu, Lorena tidak bisa lagi dihubungi. Di tengah keputusasaannya itu, para zombie dari luar berusaha untuk masuk lift. Namun untungnya datanglah seorang polisi yang menembaki para zombie dan berhasil menghabisi mereka. Polisi itu bernama Marcelo. Dia pun mencoba membukakan pintu lift agar Claudio bisa keluar. Namun sayang, Marcelo gagal melakukannya. Dia pun berniat untuk meriset sistem lift itu dengan cara menyalakan generator yang ada di lantai gedung paling atas. Claudio pun diberi senjata oleh Pak Polisi itu untuk berjaga-jaga dan walkie-talkie untuk berkomunikasi dengannya sebelum pergi ke atas gedung. Singkat cerita, Claudio menunjukkan jalan ke tempat di mana generator itu berada lewat walkie-talkie. Karena Marcelo memang tidak tahu,
Di tengah perjalanan, Marcelo bilang bahwa dia kesulitan menuju lantai atas karena di lantai 9 banyak barang-barang berat yang menghalangi jalan. Marcelo pun minta untuk ditunjukkan jalan yang lain. Sepengetahuan Claudio, dia ingat bahwa di lantai 9 ada ruangan dari salah satu temannya yang mana di luarnya terdapat perkakas untuk perbaikan gedung. Dengan itu, Marcelo bisa menggunakan perkakas tersebut untuk naik ke lantai paling atas. Mendengar hal itu, Marcelo pun langsung bergegas pergi ke sana. Namun sayangnya, saat Marcelo memecahkan kaca dengan senjata, suara tembakannya mengundang para zombie berdatangan. Marcelo pun sempat kewalahan menghadapi gerombolan zombie tersebut. Namun pada akhirnya, Marcelo berhasil menyalakan generator. Namun sayang seribu sayang, walaupun generator telah dinyalakan, hal itu lantas tidak membuat pintu lift terbuka. Di tengah kebingungannya, Claudio pun baru tahu bahwa ternyata ada sesuatu yang mengganjal pintu lift yang membuat pintu lift itu tidak berfungsi dengan baik. Claudio pun berusaha mengambil benda tersebut. Pada saat itu, datanglah zombie yang hendak menggigitnya dan ia pun langsung menembak zombie itu dengan senjata pemberian Marcelo. Sialnya, suara tembakan itu malah mengundang banyak zombie lain berdatangan. Dengan sangat terpaksa, ia pun harus menembaki semua zombie-zombie itu. Walaupun para zombie itu ternyata adalah rekan-rekan kerjanya yang telah terinfeksi. Tak lama dia pun melihat ada polisi lain yang sedang berusaha melawan para zombie. Claudio pun berusaha memanggil mereka, namun Claudio tidak dihiraukannya. Setelah berjam-jam tidak ada kabar dari Marcelo, Claudio pun mengira jikalau Marcelo tidak selamat dari serangan zombie. Karena sudah mulai putus asa, apalagi sudah tidak ada kabar dari Lorena, Claudio pun berniat untuk bunuh diri. Namun tiba-tiba saja terdengar suara di atas lift yang meminta untuk dibukakan pintu di atas lift. Claudio pun kebingungan, namun akhirnya dia berhasil membuka pintunya dengan besi. Saat berhasil masuk lift, Marcelo langsung menembaki para zombie dengan shotgun miliknya. Setelah itu, Marcelo pun menceritakan apa yang telah ia alami saat berusaha menyalakan generator. Ia berusaha melawan serangan zombie sekuat tenaga. Ternyata para zombie telah menguasai setiap sudut gedung. Walaupun Marcelo berhasil melarikan diri dari serangan zombie, sayangnya ternyata kakinya berhasil tergigit oleh salah satu zombie. Saat itu Claudio bertanya pada Marcelo, apa yang terjadi sebenarnya? Hingga orang-orang bisa berubah menjadi zombie. Lalu Marcelo bercerita bahwa virus ini berasal dari hewan liar. Para ahli kesehatan pun berhasil menemukan virus itu. Virus itu lalu menyebar luas yang membuat orang-orang bertingkah sangat aneh dan buas. Virus zombie itu menyebar dengan sangat cepat hingga dapat melumpuhkan seluruh penjuru kota hanya dalam beberapa hari saja. Lalu Marcelo pun menceritakan tentang istrinya. Jadi istrinya itu dalam keadaan baik-baik saja karena telah dibawa menuju ke suatu bunker yang dibuat oleh militer. Claudio juga menceritakan bahwa dia memiliki seorang istri yang sekarang tidak bisa dihubungi lagi saat para zombie berhasil menerobos ke dalam rumah, dan Claudio menganggap bahwa istrinya telah tewas. Setelah itu, terlihat Marcelo menunjukkan gejala akan berubah menjadi zombie. Dia pun meminta Claudio untuk menembaknya karena dia tidak mau mati menjadi zombie, namun Claudio menolaknya karena tidak tega. Tak lama, perlahan Marcelo pun berubah menjadi zombie. Lalu zombie Marcelo pun menyerang Claudio. Dan pada akhirnya, dengan terpaksa Claudio pun melumpuhkan zombie Marcelo dengan senjata yang ia pegang. Suara tembakan itu membuat gerombolan zombie yang lain berdatangan lagi. Karena sangat marah, Claudio pun menembaki para zombie tersebut dengan senjatanya itu. Sehingga dia tak sengaja terpeleset dan kepalanya membentur dinding lalu pingsan. Singkat cerita, saat Claudio terbangun, terlihat para zombie sudah pergi. Saat dia melihat HP, ternyata ada beberapa panggilan dari nomor yang tidak dikenal yang tidak dia angkat karena pingsan. Ternyata panggilan gagal tersebut berasal dari Lorena, istrinya, yang memberi kabar bahwa dia kini berhasil selamat karena berhasil dievakuasi oleh para tentara. Setelah mengetahui kabar selamatnya Lorena, Claudio terlihat bersemangat kembali untuk bertahan hidup. Lalu dia berusaha lagi mengambil benda yang menghalangi pintu lift itu. Pada akhirnya, Claudio berhasil mengambil benda tersebut dan bisa membuka pintu lift itu. Claudio pun langsung bergegas pergi dari sana. Saat sudah berjalan di luar lift, dia melihat ada zombie yang merangkak ke arahnya. Claudio yang sudah sangat kesal, langsung menginjak-injak kepala zombie tersebut. Setelah itu, dia berjalan di tengah kota yang keadaannya sudah sangat kacau. Dia tidak melihat seorang pun yang selamat. Ia terus berjalan sambil berharap ada yang menyelamatkannya. Di tengah perjalanan itu, dia melihat ada zombie yang akan menyerangnya.
Akan tetapi, tak disangka tiba-tiba ada yang menembak zombie itu. Ternyata dari kejauhan ada sniper dari militer yang sedang memantau keadaan sekitar. Lalu Claudio pun melambai-lambaikan tangannya untuk memberi kode bahwa dia tidak terinfeksi virus zombie. Hingga pada akhirnya, Claudio pun berhasil diselamatkan oleh tentara penyelamat. Dan film pun tamat.